Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Seperti biasa, saya mau share lagi kegiatan saya hari ini. Jadi ini di pagi hari, saya mau antarin kakak Cindy ke sekolah. Tapi sebelum itu saya mau liatin dulu nih ke teman-teman suasana di sini kalau pagi hari. Kalau nggak salah rumah di lorong ini tuh ada 12, nggak termasuk sama rumah kakak ipar saya yang lama, sama rumah tetangga juga ada yang udah lama. Kebetulan mereka udah punya rumah baru, jadi rumah lama itu belum dibongkar gitu, masih digunain kayak buat naro-naro pupuk gitu. Oh ya, ini tuh baru setengah 7 pagi tapi panas banget ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat sendiri, Masya Allah, setiap hari sampai jam 5 sore masih panas kayak gini. Ini tuh kakak Cindy saya antarin karena kebetulan temannya tadi udah pergi duluan. Soalnya kakak Cindy itu kesiangan bangunnya. Saya juga kesiangan, soalnya semalam itu saya bangunnya masih jam 3. Terus kayak susah banget buat tidur lagi, jadi saya itu tidurnya pas habis subuh gitu, makanya sampai kesiangan. Ini tuh benar-benar silau banget ya teman-teman. Padahal masih pagi kayak gini. Nah, seperti biasa ini juga si Ade ikut. Dia itu belum mandi ya teman-teman karena baru bangun tidur. Kalau ada papanya sih biasanya dia itu saya tinggalin sama papanya di rumah. Cuma karena nggak ada yang di rumah jadi saya ajak dia juga. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman suasana di sini kalau pagi sampai sore pasti panas kayak gini. Nggak tahu deh kapan mau hujan lagi, kayaknya udah rindu banget sama hujan. Nah, ini kita udah di jalan besar. Jadi kita itu mau belok ke sini, pasti teman-teman udah tahu lah ya. Alhamdulillah sih kakak Cindy itu nggak setiap hari diantarin. Bayangin aja kalau saya tiap hari ngantarin dia. Makanya si Ade nanti aja mau saya sekolahin. Nanti kalau udah mendekati dia mau kelas 1 gitu ya teman-teman. Biar nggak lama gitu sekolah di TK. Soalnya kan kalau kakak Cindy itu lumayan lama ya di TK. Dari PAUD umur 2 tahun dulu, Masya Allah, benar-benar lama banget. Tapi juga itu saya ajak dia ke sekolah karena juga kan saya nggak tahu mau ngapain di rumah. Oke, ini kita udah sampai di sekolahnya kakak Cindy. Jadi ini saya mau langsung balik aja ke rumah. Nah, di sini seperti biasa kakak Cindy bawa bekal ya teman-teman. Nanti pulangnya dia itu nggak saya jemput karena dia pulang sama temannya. Oke, ini saya udah sampai di rumah dan di sini tuh saya langsung aja mau masak nasi. Karena habis ini tuh saya mau nyuci pakaian ya, teman-teman. Jadi sebelum nyuci harus masak nasi dulu. Karena siapa tahu si Ade nanti lapar kan. Soalnya kan ini juga dia belum makan. Terus untuk nasi sisaan yang semalam itu tinggal sedikit. Oke, next di sini saya mau lanjut aja untuk cuci pakaiannya, tapi nanti nggak saya videoin ya, teman-teman. Ini tuh keranjangnya udah penuh, tapi ini isinya sedikit ya, cuma kayak mengembang gitu. Kalau udah dicuci ini tuh cuma sedikit, karena cuma pakaian kita bertiga aja. Oke, udah selesai urusan pakaiannya. Sekarang saya mau lanjut buat makan. Ini si Ade minta makan, jadi sekalian juga saya mau makan sarapan pagi gitu ya. Di sini saya diantarin bubur sada sama kakak ipar saya. Di sini namanya bubur sada ya teman-teman. Ini tuh dari beras jagung yang bagian halusnya. Kalau punya saya di rumah kan udah dibuang gitu ya pas ngegilingnya. Jadi kita itu harus kasih tahu kalau misalkan bagian halusnya mau diambil. Oh ya, ini tuh nggak ada rasanya sama sekali ya teman-teman. Cuma kayak bubur biasa yang dari beras. Tapi rasanya itu dari sambalnya. Kalau ini tuh sambalnya dari udang kering yang kecil-kecil banget itu. Ayo bawa. Bawa nasi. Bawa nasi, sana nasi. Itu mami. Oke, seperti biasa ini kita makannya di ruang tamu, ruang serbaguna, pokoknya ruang segalanya. Nah, itu tadi si Ade bawa nasinya sendiri, saya minta dia buat bawa nasinya sendiri, terus ini juga dia habis ambil air. Masya Allah, pinter banget. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana razaqtana wakina ajaban. Oke teman-teman, kalau begitu ini kita mau sarapan dulu, mari makan.
Selesai sarapan, tadi saya juga udah mandiin si adek. Sekarang saya mau lanjut buat beres-beres di kamar. Sekalian juga hari ini saya mau ganti spray. Kebetulan lagi ada moodnya buat ganti spray. Nah, di sini saya mau simpan dulu mukena yang ada di sini. Ini tuh pas habis sholat nggak saya rapihin. Jadi ditaruh aja kayak gini. Biasanya kita sholatnya di sini bertiga. Rasanya itu kayak kepengen banget kalau punya rumah, punya tempat musola gitu ya teman-teman. Kayaknya enak banget ya. Nggak kayak sekarang harus sholat itu di tempat tidur kayak gini. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, disyukuri aja. Biasanya untuk mukena saya gantung di samping pintu ini, terus untuk sajadah saya taruh di hangir dan saya gantung di paku. Oke, lanjut. Sekarang saya mau pindah-pindahin dulu bantal-bantal yang ada di sini. Seperti biasa kalau beres-beres di kamar kayak gini pasti dibantuin sama si adek, masya Allah. Dia itu paling senang beres-beres di kamar kayak gini, soalnya juga dia sambil loncat-loncat di kasur. Nah, ini untuk kipasnya mau saya taruh di luar dulu, soalnya sangat mengganggu pergerakan saya di sini. Dan ini saya buka untuk spraynya. Oh ya, untuk sapu lidi ini udah sering kecabut lidinya satu persatu ya teman-teman. Itu juga tinggal saya ikat pakai ikat rambut. Every night, love to hear your voice. Ini tuh si Ade selalu bantuin saya ya teman-teman. Dia selalu ngikutin apa yang saya lakuin. Semoga aja sampai dia dewasa kayak gitu bisa terbiasa bantu-bantu di rumah walaupun laki-laki ya. Biar kalau udah punya istri bisa bantu-bantu istrinya di rumah. Karena kalau di sini tuh kayaknya hal tabu banget kalau laki-laki itu, kalau seorang suami bantu-bantu istrinya di rumah. Jadi biasanya para suami di sini tuh kalau nggak ada kegiatan apa-apa paling duduk aja ngerokok, main HP gitu, nggak ada bantu-bantu istrinya. Dan mungkin juga itu semua karena kebiasaan, nggak terbiasa gitu bantu-bantu dari kecil. Belum lagi mungkin sering lihat di sekitarnya nggak ada tuh bantu-bantu istri, jadi mereka kayak malu gitu ya kalau misalkan bantu-bantu istrinya di rumah. Intinya semua itu hanya dari kebiasaan juga. Oke, lanjut. Jadi di sini tuh saya mau miringin spring bednya dulu. Ini tuh berat banget ya teman-teman, jadi nggak bisa dijemur. Terus ini ukurannya juga agak besar, jadi kalau mau dikeluarin itu agak susah. Soalnya kan pas pintu kamar udah langsung belok gitu. Jadi agak susah juga. Nah, lanjut di sini tadi untuk kasurnya udah saya kebut-kebut pakai sapu lidi. Dan itu tadi si Ade merengek minta sapu lidinya, katanya biar dia aja yang kebut-kebutin kasurnya. Dia itu apapun yang saya lakuin dia selalu ikutan. Jadi ini tuh dia selalu ikutan sama saya, takutnya nanti matanya itu malah kena debu gitu. Tapi ini tuh dia nggak mau dengerin, tetap aja nyapu-nyapu di dekat saya ini. Nah, untuk area sini juga saya bersihin. Ini tuh banyak banget debu-debu sama sarang laba-laba gitu ya teman-teman. Terus ini untuk jaketnya pas suami mau saya taruh di keranjang, mau saya cuci. Sama ini mukena juga saya turunin, mau saya cuci juga. Cuma ini saya minta tolong sama si Ade buat naruh di keranjang. Sebenarnya di sini tuh dia baru habis nangis ya teman-teman, karena tadi pas suami itu nelpon. Nah, pas nelpon dia itu nggak mau ngomong sama papahnya. Tapi pas udah dimatiin dia malah nangis, katanya dia pengen ngomong sama papahnya. Tapi itu tuh nggak benaran ya teman-teman. Pasti kalau udah nelpon lagi dia nggak mau ngomong. Oh ya, bukan nelpon ya teman-teman, tapi video callan. Cuma nggak lama karena nggak ada yang harus diomongin juga. Kadang saya itu bingung, nggak tahu mau ngomong apa. Cuma nanyain kabar aja gitu, terus udah nggak tahu deh mau ngomong apa lagi. Jadi malah kebanyakan diamnya. Oke, lanjut. Di sini tuh saya mau ngepel dulu ya teman-teman, tumben banget mau ngepel. Ini tuh pertama kalinya saya ngepel. Ini saya udah sediain cairannya, sabun cuci piring, sama kain pak suami, kain bekasnya yang udah nggak terpakai lagi. Soalnya juga ini tuh bajunya udah robek ya teman-teman, makanya udah nggak dipakai lagi. Sama ukurannya juga udah agak pendek gitu.
Rencananya sih pengen beli alat pelan gitu, cuma belum kesampaian juga. Makanya di sini saya pakai kain bekas aja. Oh ya, kayaknya di sini tuh saya naruh sabun cuci piringnya kayaknya kebanyakan. Terus untuk lubang di botolnya ini besar-besar banget karena saya lubanginnya pakai pisau. Oke, jadi saya ngepelnya di kamar dulu ya teman-teman. Terus ini saya pasangin kipas biar cepat kering. Tadinya saya juga mau ngepel di bagian ruang depan, cuma banyak bantal-bantal gitu di bawah. Makanya belum jadi. Terus rencananya setelah selesai susun-susun bantalnya di sini baru saya ngepel di luar. Tapi ternyata saya udah kecapean ya teman-teman. Jadi saya tunda dulu ngepel di bagian depannya. Insya Allah kalau udah ada moodnya kapan-kapan gitu baru saya pel. Oke, di sini saya mau lanjut aja untuk pasang spraynya. Nah, di sini si Ade udah mulai bawa bantalnya ke kamar ya teman-teman. Padahal saya bilang nanti aja bentar, tapi dianya udah nggak sabar. Jadi ya udah saya biarin aja. Untuk ganti spray kayak gini biasanya nggak saya jadwalin ya teman-teman. Pokoknya tergantung mood aja sama sekotoran spraynya aja sih. Tapi kebanyakan tergantung moodnya. Kalau saya lagi mood buat ganti spray ya udah saya ganti. Tapi kalau lagi malas buat ganti saya nggak maksain juga. Soalnya kalau ganti spray kayak gini kayak berat banget ya teman-teman. Ganti spraynya sih gampang, yang berat itu buat pasang-pasangin sarung bantalnya. Apalagi bantal saya ini lumayan banyak, jadi banyak juga yang harus diganti sarungnya. Oke, jadi di sini saya langsung aja buat ganti-ganti sarung bantalnya. Tapi nanti nggak saya lanjutin lagi untuk ngevideoin ya teman-teman. Nah, ini udah selesai aja nih pasang sarung bantalnya. Ini untuk bantal guling yang satu nggak saya ganti spraynya karena itu tuh bantal gulingnya besar banget ya teman-teman. Jadi kalau pakai spray kayak gini ukurannya itu nggak pas. Nah, di sini untuk bantal-bantal yang lainnya ini saya susun-susun aja di bawah kayak gini seperti biasa ya teman-teman. Nah, ini untuk sarung bantal yang satu, ini tuh tadi saya cari-cari nggak ketemu ya teman-teman, tapi ternyata ada di sini. Masya Allah, saya udah keliling-keliling tadi nyari tapi nggak ada, ya udah saya biarin. Tapi ternyata kalau udah nggak dicari dia muncul sendiri. Nah, alhamdulillah rasanya itu kayak lega banget ya kalau kamar udah rapi, udah ganti spray kayak gini. Dan lanjut di sini saya mau sapu-sapu aja untuk ruang serbaguna saya ini. Nah, seperti biasa itu tadi tripod saya udah mulai lagi bikin ulah. Udah mulai lagi HP-nya itu udah turun ke bawah gitu ya teman-teman. Nggak tahu kenapa ini tuh tripodnya udah longgar. Bautnya itu udah longgar. Jadi saya itu udah pesan lagi tripod tapi masih dalam pengiriman. Saya pesan tripodnya yang lagi viral di TikTok. Semoga aja nanti semoga aja nanti kokoh. Karena itu tuh kecil ya teman-teman. Soalnya saya udah males banget pakai tripod yang ini. Pas lagi asik-asiknya bikin konten, tiba-tiba pas saya tengok HP-nya itu udah ke bawah lagi. Jadi saya nggak ke video gitu. Kadang emosi sendiri pas udah mau ngevideoin, udah saya perbaiki lagi. Ternyata pas saya baru mau nyapu gitu, itu tuh udah turun lagi, masya Allah. Nah, di sini aja tuh saya udah bolak-balik memperbaikinya, tapi tetap aja sama ya teman-teman. Jadi saya nggak ngevideoin lagi pas lagi nyapu-nyapu di luar. Tapi udah selesai sapu-sapunya ya teman-teman. Soalnya saya itu udah emosi. Soalnya kan ini udah agak siangan gitu, terus kerjaan saya malah belum selesai-selesai karena tripodnya ini. Nah, ini tripodnya ada di sini, jadi dia itu suka kayak gini ya teman-teman pas lagi asik-asiknya bikin konten. Mungkin dia udah bosan kali ya berjuang bareng saya. Oke teman-teman, kalau begitu sampai sini dulu ya videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.